Rapat paripurna DPRD Nganjuk yang digelar di ruang rapat paripurna dengan agenda pembacaan pertanggungjawaban Bupati dipimpin Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna dihadiri PLT Bupati, Sekda, anggota DPRD, Forpimda, serta Kepala OPD Kabupaten Nganjuk. Pembacaan pertanggungjawaban Bupati dibacakan langsung PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi. Dalam paparannya PLT Bupati Marhen Jumadi mengatakan karena Nganjuk Bupatinya masih PLT, maka segala sesuatunya butuh proses lebih panjang, menunggu izin dari gubernur dan juga kementerian. Untuk penyerapan anggaran di Kabupaten Nganjuk tidak ada masalah yang berarti. Tetapi karena di tahun 2021 terjadi wabah COVID-19, maka ada sedikit kendala. Di tahun mendatang, PLT Bupati akan secepatnya melaksanakan rancangan pembangunan baik infrastruktur maupun yang lainnya. Anggaran saya pikir juga nggak biasa-biasa, tidak ada yang susah ya, tidak ada yang sulit ya. Yang pertama tentang belanja kemarin kan banyak COVID ya, sehingga banyak silpa bisa seperti itu. Sebenarnya untuk menaikkan PAD kembali lagi ke kaitannya dengan bagaimana ketatan masyarakat untuk bayar pajaknya kan begitu ya. Termasuk juga kaitannya dengan jalan misalnya jalan yang masih kurang, karena contoh misalnya di Lengkong misalnya, maka tahun ini kita eksekusi seperti itu. Rencana ke depan kita fokuskan untuk apa? Membangun infrastruktur ya, ini yang menjadi misi kita ya. Kemudian yang kedua, bagaimana reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi ini kan tidak sekedar kita 0 rupiah, itu kan kita budayakan betul. Yang kaitan dengan reformasi birokrasi ini kan kaitan dengan indeks reformasi birokrasi. Banyak hal, jadi ada 8, ini tadi juga kita barusan rapat di semua kepala OPD, eselon 3 dan 2 kita kumpulkan di pendopo tadi. Makanya agak melor tadi. Dalam rangka apa? Yuk kita berani berubah, bagaimana reformasi birokrasi Kabupaten Nganjuk harus meningkat. Yang selama ini kan masih banyak yang kurang ya, ada 5 yang cukup baik ya, tapi sisanya kan masih belum baik ya. Misalnya ombudsman, nilai kita juga rendah, terus kemudian juga arsip, manajemen arsip itu yang tahun yang lalu tahun 2020 itu nilainya 77,42, sekarang tinggal 61,44 misalnya. Maka ini yang kita dorong, termasuk misalnya di APIP, di inspektorat ya, kita betul-betul inspektorat harus betul-betul, karena inspektorat itu sebagai filter penyimpangan-penyimpangan, maka di inspektorat harus betul-betul mampu pengawasan di semua OPD. Terus kemudian profesionalisme ASN misalnya, termasuk kedisiplinan, terus kemudian juga prestasi-prestasi kerjanya, terus kemudian kuantitas kerjanya juga harus kita fokus dalam rangka 8 area perubahan di reformasi birokrasi. Pak Mas, terkait keterlambatan pengerjaan proyek hingga bulan Juli ini seperti apa? Ini kan sudah jalan toh ya, sudah jalan ya. Proyek-proyek kan PL maupun proyek kapan hari saya awal bulan kan ada selamatan sudah dikerjakan di Mojodhuwur ya, kan udah dijalankan ya. Memang dari target saya agak terlambat ya. Target saya sebenarnya Februari itu lelang, terus kemudian pengerjaan nanti Maret. Ini kan agak molor karena apa? Perubahan harga satuan di pemerintah pusat pun kan juga berganti-ganti. Maka tatkala misalnya kita pakai di awal, maka nanti banyak yang mundur karena apa? Tidak sesuai dengan biaya yang direncanakan di awal. Itu yang termasuk kondisi real yang dihadapi. Tapi apapun harus segera kira-kira proyek-proyek yang harus segera dikerjakan, tidak boleh lama-lama. Usai dibacakan pertanggungjawaban Bupati, pimpinan sidang menutup rapat paripurna. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk pada hari ini kami nyatakan dengan resmi ditutup.
Sementara, Tatit Heru Cahyono, pimpinan sidang berharap semua yang telah dibacakan Bupati dilaksanakan dan tidak hanya sekedar formalitas saja. Ini tiap tahun memang kita sudah biasa melakukan seperti ini. Laporan pertanggungjawaban dari masing-masing fraksi tadi sudah dijawab oleh Pak PLT Bupati. Harapan kami ini tidak hanya sekedar formalitas, tapi benar-benar rekomendasi dari yang disampaikan DPRD nanti ke depan untuk ditindaklanjuti. Harapan kami seperti itu, baik itu secara infrastruktur maupun kegiatan-kegiatan terkait dengan birokrasi yang ada di Kabupaten Nganjuk. Ada beberapa rekomendasi dan alhamdulillah tadi sudah dijawab oleh Pak PLT Bupati, tinggal pelaksanaannya nanti mudah-mudahan tetap sesuai dengan apa yang sudah disampaikan tadi. Tadi dari Partai Gerindra yang usul pada paripurna itu memang mengalami sendiri terkait dengan perlakuan di birokrasi. Dia tahu sendiri dan melakukan sendiri, dan tadi ada Pak PLT Bupati, hal semacam itu ke depan memang harus dilakukan, tidak hanya sekedar jawaban formalitas. Betul, secara teknis tadi sudah kami sampaikan, hal semacam itu nanti dirapatkan di komisi, kemudian nanti bisa kita rekomendasikan kepada Bupati untuk dilaksanakan oleh dinas-dinas terkait. Ini kita kawal betul bersama teman-teman. Dari Nganjuk, Haryadi Suwandito, Garda TV. Garda Revolusi Multimedia.